Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Enggar Sugio. Buat kalian yang belum tahu, saya ini adalah mahasiswa dari Prodi Arsitektur di UPB, Universitas Pelita Bangsa. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang arsitektur. Jadi jurusan arsitektur ini banyak orang yang minat, tapi mereka masih bingung, gua cocok nggak sih sama jurusan arsitektur gitu. Terus di arsitektur itu bakal belajar apa aja sih, dosennya kayak gimana gitu-gitu. Banyak orang bertanya kayak gitu. Makanya di sini saya bakal menjelaskan tentang sedikit tentang prodi arsitektur. Nah, pertama, arsitektur itu jurusan kayak apa sih gitu. Jadi arsitektur ini seperti yang kalian tahu, di mana jurusannya kita gambar-gambar, bikin bangunan, habis itu bangunannya direalisasikan gitu. Nah, tapi tidak sesederhana itu. Jadi di sini kita bakal belajar tentang fungsi bangunan, kita belajar tentang kekokohan bangunan, terus nilai seni dari sebuah bangunan. Dari 3 yang saya sebutkan itu adalah 3 unsur dasar dalam berarsitektur. Jadi bangunan itu harus kokoh, bangunan itu harus berfungsi, dan bangunan itu harus memiliki nilai estetika. Nah, jadi kita di awal-awal diajarin tentang 3 hal itu gitu. Dimana kokoh itu maksudnya adalah bangunan itu harus kuat meskipun diterjang sama bencana alam, tapi bangunan itu bakal tetap berdiri, itu kokoh. Berfungsi itu maksudnya adalah setiap bangunan yang kita bangun itu kan punya fungsi yang beda-beda. Kayak misalkan rumah tinggal, itu adalah rumah yang didirikan untuk ditinggali atau ditempati sama pemiliknya. Atau misalkan kita bikin rumah sakit. Rumah sakit itu adalah fungsinya untuk merawat orang-orang yang sakit. Kita harus membuat ruangan itu senyaman mungkin buat orang yang sakit supaya mereka merasa nyaman. Nah, terus harus bernilai estetika. Maksudnya estetika itu adalah harus bernilai seni. Jadi sebuah bangunan itu dikatakan indah kalau mempunyai nilai seni. Nah, gimana sih caranya kita bikin bangunan tentang nilai seni? Nah, itu kita bakal belajar di arsitektur tentang itu. Nah, terus pertemanan di arsitektur. Nah, pertemanan di arsitektur itu orangnya asik-asik emang. Kita nggak terlalu banyak mikir, nggak terlalu dikekang gitu. Karena emang kita harus berpikiran luas. Banyak dosen yang bilang kalau seorang arsitektur itu harus banyak-banyak jalan keluar. Kita harus cari bangunan-bangunan, terus kita bakal mengidentifikasi supaya bisa muncul ide-ide yang lain gitu. Jadi pertemanan itu harus saling membantu di arsitektur supaya kita bisa berdiri bersama, kita bisa maju dan berkembang bareng-bareng gitu. Nah, di arsitektur juga kita belajar tentang media sosial. Media sosial itu kita bikin desain bangunan, habis itu kita posting ke media sosial kita supaya orang-orang bisa tahu kalau kita ini arsitek. Cara orang memandang seorang arsitek itu adalah lewat desain gambar bangunannya. Jadi orang bakal lebih percaya sama kita lewat desain-desain bangunan yang sudah kita posting. Makanya itu bakal ada banyak permintaan yang masuk lewat postingan-postingan itu gitu. Nah, habis itu di arsitektur itu belajar apa aja? Arsitektur itu secara umum ada pengantar arsitektur ya. Pengantar arsitektur itu dimana kita belajar logika tentang berarsitektur. Arsitek itu harus bisa apa aja, arsitektur itu harus tahu apa aja, arsitek itu harus bisa ngontrol apa aja gitu. Nah, terus ada lagi tentang studio desain. Studio desain ini adalah satu mata kuliah di mana kita belajar gambar bareng-bareng. Meskipun di awal kalian gak bisa gambar atau kalian udah jago gambar, kita bakal disamaratakan dan bakal belajar mulai dari awal lagi cara gambarnya gimana. Nah, terus ada lagi bahan dasar bangunan. Kita diajarin bahan dasar bangunan supaya kita tahu cara bikin bangunan itu kokoh itu gimana, cara bikin bangunan itu bisa berdiri itu kayak gimana gitu. Jadi bahan dasar bangunan ini penting banget, dimana kita belajar batu bata atau baja ringan, beton, genteng, kayu, bambu, dan semacamnya itu. Ada lagi dasar-dasar perencanaan dan perancangan. Nah, ini dia nih. Ini kalau menurut saya ada sisi psikologinya. Jadi di sini kita belajar tentang sebelum mendirikan rumah, apa sih yang harus kita ketahui dari pemilik rumahnya. Jadi di sini kita bakal nanya-nanya pemilik rumahnya tentang mereka maunya rumah kayak gimana, mereka perlu berapa kamar, mereka perlu apa aja di rumahnya, terus orang yang ditinggali siapa aja, umur mereka berapa, kesukaan mereka apa aja gitu. Ada banyak. Jadi kita nggak asal bikin rumah, tapi kita juga harus perlu fungsi bangunan itu didirikan itu apa.
Oke, yang terakhir ini adalah pesan buat mereka yang masih bingung untuk masuk arsitektur. Nah, di sini banyak orang bilang ya, banyak orang berpikir kalau masuk arsitektur itu harus jago gambar, aslinya enggak. Jadi kita bakal di awal belajar bareng-bareng gimana caranya gambar yang bagus, gimana caranya gambar yang baik dan benar, gimana caranya kita bisa menilai suatu gambar itu bagus atau tidak. Nah, di situ kita bakal belajar bareng-bareng ya. Meskipun di awalnya emang dia udah jago gambar ataupun enggak, bakal disamaratakan. Kalau emang kalian mau di arsitektur nggak apa-apa, masuk aja, kita bakal benar-benar belajar dari awal, dari nol lagi. Jadi nggak usah malu-malu buat di arsitektur gitu. Di arsitektur kita juga bakal belajar komunikasi kok, cara berkomunikasi yang benar gimana. Soalnya kita itu di arsitek nggak cuma asal gambar sama bikin bangunan doang kan. Kita di arsitek juga harus pintar berkomunikasi. Soalnya cara kita menyampaikan hasil gambar kita itu adalah kita menjelaskan di depan pemiliknya, kita presentasi tentang bangunannya, dan kita menjelaskan sebaik mungkin supaya bisa diterima oleh pemiliknya. Jadi nggak usah takut kalian yang nggak bisa komunikasi, kita tetap bakal belajar. Semuanya bakal diajarin dari awal, nggak bakal dibiarin kok sama dosen-dosennya. Dosen-dosen di arsitektur itu asik-asik, orangnya pengertian lah. Soalnya mereka sendiri pernah ngalamin kayak gitu juga soalnya. Jadi mereka kayak ya ngerasa kita itu teman dekatnya lah. Jadi nggak usah malu-malu masuk arsitektur, karena di arsitektur itu menyenangkan. Ya mungkin segitu aja video dari saya. Untuk kalian masih ragu-ragu, ya masuk aja, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena saya sendiri emang awalnya kan pengen masuk arsitektur, cuman nggak jago gambar, kayak minder sendiri gitu. Cuman waktu udah masuk, waktu ngejalanin tuh enak banget rasanya, santai. Jangan lupa masuk arsitektur kalau bisa di UPB ya. Thank you guys, bye bye.